Uh, ini pertanyaan yang menarik ya tentang kompetensi. Ya, pertanyaannya, ya, kapan sih seseorang dikatakan kompeten? Misalnya di HR gitu ya. Saya izin buka contekan dulu. Oke, semua Bapak Ibu HR di sini yang memang sudah mengenal Bapak Freddy, beliau adalah salah satu dari perwakilan dari LSP MSDM ASEAN, Bali ASEAN Internasional, seperti itu. Jadi nama lengkap beliau adalah Bapak Freddy Pantau, CHT CHA, pengalaman kerja 25 tahun ya. Saya baru 20 tahun, beliau sudah 25 tahun pengalamannya. Lalu pada manajerial level sebagai konsultan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia, trainer juga fasilitator MSDM, sebagai trainer fasilitator certification management system berbasis digital dan manajer sertifikasi LSP MSDM Bali ASEAN Internasional, seperti itu. Itu kurang lebih sedikit profil mengenai Pak Freddy. Oke, ngomong-ngomong mengenai sertifikasi Bapak, saya mendengar itu ada juga beberapa teman-teman itu yang belum melakukan sertifikasi, khususnya di HR seperti itu. Apa sih kompeten dan HR yang kompeten itu seperti apa Pak? Boleh dijelaskan sedikit? Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Baik, ini pertanyaan yang menarik ya tentang kompetensi. Ya, pertanyaannya, ya, kapan sih seseorang dikatakan kompeten? Misalnya di HR gitu ya. Baik, saya mungkin menjelaskan dulu singkat aja ya. Jadi proses asesmennya itu seperti apa dan kapan seseorang itu dinyatakan kompeten. Oke. Bapak Ibu sekalian, bahwa proses asesmen itu sesuai PBNSP bahwa ada dua approachment. Approachment pertama yaitu observasi, kemudian di sana ada bukti tambahan pertanyaan lisan dan pertanyaan tulis. Jadi approachment pertama itu bukti langsung. Kalau bukti langsung, observasi di mana asesor membuat skenario. Kemudian nanti didemonstrasikan oleh peserta, misalnya HR manager atau HR supervisor atau praktisi HR. Kemudian nanti asesor mengamati langsung. Nah, itu bukti langsung. Nah, di dalam proses asesmen itu harus ada dua bukti langsung atau bukti tambahan. Nah, bukti tambahannya adalah pertanyaan lisan dan pertanyaan tulis. Jadi kalau observasi ada tambahan pertanyaan lisan dan pertanyaan tulis. Kemudian approachment kedua adalah verifikasi portofolio, di mana peserta, misalnya dia HR manager, menyampaikan portofolionya. Sebagai HR manager, inilah portofolio yang punya saya gitu. Kemudian diverifikasi sama asesor. Kemudian dibuktikan ada dua, bukti pertama tadi, kemudian bukti kedua wawancara. Jadi wawancara itu seputar portofolio yang diberikan oleh peserta atau asesi tersebut. Nah, kapan dinyatakan seseorang itu kompeten? Nah, itu ada aturannya. Jadi seseorang itu dinyatakan kompeten apabila asesi itu atau peserta itu sudah bukti-bukti yang dikumpulkan, artinya asesor itu kan mengumpulkan bukti, baik bukti langsung atau bukti tidak langsung. Nah, seseorang dinyatakan kompeten apabila seluruh aspek kompetensi itu sudah terpenuhi. Aspek kompetensi itu adalah skill, knowledge, dan attitude. Kemudian juga terpenuhinya employability skill atau biasa disebut soft skill. Jadi bukan aspek kompetensi aja, dia ada juga employability skill. Kemudian sudah mencakup 5 dimensi kompetensi. Jadi seseorang dinyatakan kompeten bukan aja skill, knowledge, attitude, tapi dilihat juga aspek employability skill atau soft skillnya. Kemudian terpenuhinya 5 dimensi kompetensi. Jadi bukti yang dia sampaikan
itu dilihat dari aspek employability skill dan 5 dimensi kompetensi, yaitu di sana ada 5 dimensinya: task skill, task management skill, contingency management skill, job role environment skill, dan transfer skill. Itu saya nggak akan jelaskan secara detail nanti makan Karena waktu panjang ya Pak ya. panjang. Betul. Jadi seseorang dinyatakan kompetensi itu dilihat dari aspek-aspek tersebut gitu ya. Nah, itu dinyatakan, itu tugas asesor untuk menyatakan itu. Iya. Nah, untuk jadi asesor tentu saya mengikuti pelatihan-pelatihan ya. Nah, itu secara singkat aja dulu. Baik, terima kasih Pak Freddy. Ibunya sudah mengangkat ini ya waktu. Oke, jadi saya lanjut untuk pertanyaan kedua berikutnya. Jika nanti Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan boleh nanti ngobrol sama Pak Freddy. Kita ada sesi setelah ini sambil menikmati sunset. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa menanyakan lebih lanjut ya mengenai sertifikasi. Nah, tadi ada informasi mengenai perpindahan percaturan HR manager, mungkin ada yang promosi dan lain sebagainya. Boleh diberitahu Pak untuk skema-skema sertifikasi kompetensi di HR khususnya yang terbaru yang bisa Bapak share? Ya, ini skema-skema mungkin saya nggak terlalu lihat ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat. Jadi tadi kan di tampilan pertama itu ada LSP. Bapak Ibu ketahui bahwa di Indonesia ini ada 15 LSP. Tapi yang tergabung di slide sebelumnya nih, tadi yang sudah dilihat, ada 10 LSP. Nah, 10 LSP ini berkolaborasi untuk mengajukan skema ini ke BNSP. Tentu saja skema ini bukan dari LSP, itu dari kebutuhan industri dan dunia pendidikan. Nah, itu dikumpul. Iya, ini skema baru. Nah, ini nanti diajukan gitu ya. Mungkin ada slide sebelumnya dulu, ada yang ininya SKK. Nah, ini yang ini. Nah, ini yang sebelah sana itu, yang hijau itu adalah model kompetensi yang lama. Unit-unit kompetensi ada 100 lebih itu, unit kompetensi. Kemudian SKKN yang baru, ini ada 61 unit kompetensi yang sebelah kanan. Ya. Model kompetensi ini klasternya sama sih dia, cuma di squeeze gitu, karena waktu pembuatan unit kompetensi yang lalu itu banyak yang redundant itu artinya apa, tidak terlalu dia squeeze gitu sehingga jadi 61 unit kompetensi ya, yang terbaru ini, Pak ya. Ini dia. Jadi MSDM itu di perusahaan atau di perusahaan bukan hanya mencakup tentang administrasi. Inilah ada 9 klaster ini yang harus terpenuhi. Ya, saya kan sudah di-share mungkin di grup, nanti dilihat ya detailnya. Kalau saya jelaskan kan silakan di-share karena ini kan kebutuhan bukan kita, kebutuhan justru para praktisi SDM untuk memahami ini. Kita harusnya memang mensosialisasikan gitu. Kami punya jadwal mensosialisasikan, tapi kebetulan ini ada undangan gini, Kalian aja disosialisasikan gitu. Iya. Yang akan kita share. Nah, dari 61 unit kompetensi ini dikemaslah yang tadi, coba ditampilin yang tadi. Dikemaslah 16 skema nih. Mulai dari atas tuh apa itu? JM ya. JM sampai ke bawah sampai di staff gitu ya. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui ini skema baru dilisensi. Dan seluruh LSP MSDM di Indonesia sama skemanya. Mau di Surabaya, di Jakarta, di Papua, di Kalimantan, sama skemanya ini. Seluruh LSP. Jadi kalau mau uji HR manager di Bali sama dengan skema dengan ini yang di Surabaya. Dulu beda-beda. Makanya oleh Ketua BNSP Pak Unjung buatlah kamu konsorsium untuk meng-create suatu skema MSDM itu sama. Jangan yang diuji di Makassar beda dengan HR manager yang uji di Bali kan gitu. Nah, makanya terbitlah skema-skema ini. Ya, nah kebetulan ini baru di witness kemarin ya. Dan kabar baik buat Bapak Ibu yang memegang skema JM itu ada satu orang dari HRA. Oh, kebetulan boleh tahu? Ibu Vira. Oh, Ibu Vira. Tepuk tangan untuk Jadi Ibu Vira. itu sudah memiliki kompetensi teknis dengan skema manajer JM Nah, skema JM ini kan dia termasuk Director Human Capital Director atau HR Director, itu hanya penamaannya aja ya, Human Capital. Tapi skema yang paling tinggi di level 7 dia kalau nggak salah ya. Di level 7 dia. Itu level 7 dia. Yang HR Manager kan ada levelnya ini. Ya, ini KKNI yang baru lah. Nomor 29 tahun 2020. KKNI ini kita setarakan, sesuaikan dengan leveling ini, bukan ngarang-ngarang. Ini leveling ini dari KKNI. Bapak Ibu bisa lihat KKNI nomor 297 2020
begini dia, seperti ini dia. Jadi nanti di Indonesia itu dengan skema baru ini baru 5 orang kalau nggak salah ya, 4 orang di Jakarta sama Ibu Vira dari LSP MSDM. Luar biasa. Bu, Kabar baik traktiran ya. jangan lupa Bu ya, traktiran Bu ya. Kemarin saya udah sempat call Bu Vira, nanti kalau ada di Jakarta ada request mau uji JM, siap-siap ya. Iya kalau saya ada waktu katanya. Oke. Tugasnya banyak kan. Banyak Pak. Ya. Itu kira-kira skema ya, skema yang baru. Nah, tadi ada pertanyaan apa kita? Nah, untuk Peralihan. ya 2022 Oke. nanti kita mungkin perlu sebentar sertifikasi kan lagi Pak. Sebentar kita discuss lebih detail, tapi saya kasih gambaran overall dulu kan ada peserta HLA kemarin ikut ya. Betul. Ikut. Nah itu kan dia 3 tahun ya Iya umurnya betul ya. Pak. 3 tahun itu masih berlaku gitu, masih berlaku. Nah skema ini kalau mau ngambil bisa juga sih, bisa juga. Cuman kan kita lagi diskusi karena skema-skema ini kan tidak kayak PSKK atau anggaran BNSP ya. Setiap LSP kan ada ini lagi kita aturlah dengan Bu Vira. Kalau dulu Ibu Vira dengan kita, Pak Freddy kasihlah spesial untuk ini ya oke. Oh gitu. boleh Pak ya. Jadi ada lah nanti ya. Bu. Oh iya, daftar ke saya. Sudah. Ya, sudah. Kira-kira gitu ya. Oke, berarti untuk 2000 ada seperti tadi Bu Ramasari gitu yang expired untuk tahun ini dan saya expired tahun depan tuh bisa nanti ngambil skema yang baru ini Pak ya, boleh? Boleh ya. Boleh. Oke, nanti disponsori juga oleh Bu Viraya dari HRA ya. Bayar iuran dulu. Teman-teman yang lain juga bisa gitu ya. Mungkin saya kasih sedikit gambaran singkat aja, tidak Boleh, terlalu Pak, lama boleh. tentang bisa ditampilin skema-skemanya. Ya. Ke bawah aja di next. Selanjutnya. Nah ini unit kompetensinya ya, Bapak Ibu lihat di sini. Untuk skema kita ini ada kompetensi inti dan pilihan. Kompetensi itu inti itu setiap manajer harus ada nih unit kompetensinya. Kalau pilihan itu pilihan dari industri sama dunia pendidikan yang request sehingga kita memilih yang gini. Nah, coba next lagi. Nah ini juga ada intinya ya sama. Jadi yang inti ini mulai dia manajer HR, manajer HR human resources pengembangan atau training manager kan ada level manager. Kompetensi intinya sama semua gitu. Tapi yang pilihan beda-beda. Terus ke bawah next. Nah ini dah dia. Di skip aja nanti kan di share nih bisa dilihat. Bisa Pak. Ya, Nanti kita ya, share ke ya. teman-teman yang sudah hadir. Next aja ke bawah. Terus aja ke bawah. Biar dia tuntas selesai. Terus Sampai di bawah. Nah, terus. Nanti kan dilihat ya. Saya cuma mau tampilkan klien-klien kita jadi biar ada trustnya gitu. Oh MSDM Bali. Terus. Bawah lagi. Nah ini klien-klien kita ya. Ini yang kita uji. Jadi kalau kita uji kan multi sektor gitu ya. Ini klien-klien kita yang sudah kita uji pesertanya. Jadi LSP MSDM Bali ASEAN walaupun base-nya di Bali tapi kita uji ke seluruh Indonesia gitu. Iya. Tepuk tangan dulu untuk Ini klien LSP. kita ya. Jadi kalau dia invite ini kan kita ke Jakarta, ke Balikpapan, ke Kalimantan gitu ya, Surabaya. Next ke bawah lagi, udah banyak klien kita. Coba terus paling bawah lah. Nah itu ada HRA. Oh iya betul. Itu yang saya cari dari tadi Pak, kok nggak ada gitu. Ada HRA, klien kita kan, ada HRA. Kampus juga ya. Kalau di kampus kebanyakan ada program SKPI ya, jadi sertifikat pendamping S1. Jadi kampus juga kita masuk gitu. Ada beberapa juga yang di LSP MSDM kan asesornya dari HRA juga banyak ya. Sudah terjun langsung sih. Iya, Ya. boleh nanti ini Pak dibisik-bisikin siapa mungkin nanti yang bisa ini ya mendampingi waktu ujian Pak ya. Nanti kalau detailnya nantilah bisa Boleh, kita ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi. Oke, itu saja mungkin yang bisa kita share Pak Freddy untuk siang hari ini. Semoga teman-teman mungkin dapat insight mengenai kompetensi, apa mungkin yang nanti mau diplanningkan ke depannya, mau memilih uji kompetensi yang bagian mana untuk yang terbaru ya, sistem yang terbaru.